Saat ini, ada pertempuran yang berkecamuk di dalam pikirannya. Entah dia mau mengakuinya atau tidak, dia memikirkanmu. Lebih sering daripada yang dia inginkan. Kenangan akan kehadiranmu, kata-katamu, energimu, semuanya tetap melekat. Muncul di saat-saat tenang ketika dia paling tidak mengharapkannya. Namun meskipun ada dorongan untuk mengirim pesan, dia tidak mau mengirim pesan. Dia tidak akan menelepon. Dia bahkan tidak akan memberikan sedikit pun petunjuk bahwa kamu sedang memikirkannya. Mengapa? Karena harga dirinya menjadi penghalang yang tak tergoyahkan antara emosi dan tindakannya. Dan hari ini, saya akan menguraikan secara detail mengapa dia terjebak dalam konflik batin ini, mengapa dia bergumul dengan emosi yang tidak ingin dia ungkapkan. Dan yang terpenting, bagaimana Anda sebagai pria yang memiliki harga diri harus menanganinya dengan disiplin dan kebijaksanaan seorang stoik. Mari kita mulai. Pertama, pertarungan antara hati dan harga diri. Dia ingin menghubungi, tetapi ada suara di kepalanya yang berbisik, "Jangan lakukan itu." Dia mungkin menganggapmu lemah. Seharusnya dialah yang mengirim pesan duluan. Bukan berarti dia tidak merindukanmu. Dia memang melakukannya. Namun, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakui hal itu. Dia memutar ulang percakapan lama, bertanya-tanya apakah kamu memikirkannya, mungkin bahkan mengetik pesan hanya untuk menghapusnya sebelum menekan tombol kirim. Inilah pertarungan antara hati dan ego. Emosi dan naluri mempertahankan diri. Dia ingin merasa dekat denganmu lagi, tetapi dia juga takut terlihat seperti telah melakukan kesalahan. Bagaimana jika kamu sudah move on? Bagaimana jika Anda sudah tidak peduli lagi? Rasa takut ditolak, takut terlihat rentan, menahannya. Jadi dia menunggu, berharap kaulah yang akan memecah keheningan terlebih dahulu. Namun disinilah Anda harus menerapkan pola pikir stoik. Sebagai laki-laki, kita tidak terlalu memikirkan pergumulan batin orang lain. Itu urusannya, bukan urusanmu. Yang seharusnya menjadi perhatian Anda, bukanlah apakah dia membalas pesan Anda atau tidak. Fokus Anda seharusnya pada pertumbuhan diri Anda sendiri, pola pikir Anda sendiri, dan ketenangan pikiran Anda sendiri. Anda tidak dapat mengendalikan harga dirinya, keraguannya, atau pilihannya. Yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons dengan kekuatan, harga diri, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kita cenderung lebih menghargai sesuatu ketika kita berisiko kehilangannya? Itulah sifat manusia. Keheninganmu bukanlah sekadar kekosongan. Ini adalah sebuah pesan, tertulis. Aku tidak menunggu, aku tidak mengejar. Jika kau menginginkanku, kau harus datang kepadaku. Dan itulah yang membuatnya berpikir. Itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Dia mungkin tidak akan mengatakannya. Dia mungkin tidak menunjukkannya. Tapi jangan salah paham, dia sedang memikirkanmu. Dia sedang menelusuri pesan-pesan lama, melirik media sosialmu, menahan keinginan untuk menghubungimu karena harga dirinya bertentangan dengan emosinya. Kedua, dia sedang mencari petunjuk tentangmu. Meskipun dia tidak akan menghubungi, dia mencari kepastian bahwa Anda masih peduli. Dia mungkin tidak menyukai unggahanmu. Dia mungkin tidak akan berkomentar. Namun jangan salah sangka, diamnya bukan berarti ketidakpedulian. Dia memperhatikan. Mungkin dia sedang menelusuri profilmu larut malam, mencari tanda-tanda bahwa kamu masih memikirkannya. Mungkin dia sedang mengecek apakah kamu sudah move on, apakah ada orang baru, atau apakah kamu tetap pria yang sama seperti yang dia kenal dulu. Harga dirinya tidak akan membiarkannya bertanya secara langsung, tetapi itu tidak berarti kamu tidak ada dalam pikirannya. Kesombongan adalah hal yang aneh. Hal itu dapat mencegah orang untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan, untuk mengakui apa yang jelas bagi mereka secara pribadi, tetapi terlalu sulit untuk diungkapkan di depan umum. Dia mungkin ingin menjangkau orang lain, tetapi gagasan untuk bersikap rentan, mengakui kesalahannya, atau sekadar menunjukkan bahwa dia masih peduli adalah sebuah pergumulan batin. Dan inilah kenyataannya. Jika dia membiarkan harga dirinya membuatnya diam, itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda selesaikan. Itu adalah perjalanannya, bukan perjalananmu. Namun disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Mereka termakan umpan itu. Mereka mulai mengunggah hal-hal yang mereka harapkan akan dilihatnya, dengan hati-hati menyusun cerita di media sosial,
hanya untuk mendapatkan reaksi. Sebuah lirik lagu di sini, sebuah keterangan misterius di sana, semuanya dimaksudkan untuk menggugah harga dirinya dan membuatnya mengulurkan tangan. Namun seorang pria yang memahami nilainya tidak perlu memainkan permainan seperti itu. Dia tidak mengubah tindakannya agar diperhatikan oleh seseorang yang tidak mau mengesampingkan egonya. Orang yang tabah tahu lebih baik. Dia memahami bahwa energinya harus dihabiskan untuk hal-hal yang berada dalam kendalinya. Nomor 3, tanda-tanda dia sedang memikirkanmu. Perempuan jarang mengungkapkan perasaan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka mengirimkan sinyal dengan harapan Anda akan menangkapnya. Dia mungkin akan mengunggah lirik lagu yang mengingatkannya padamu, atau kutipan tentang merindukan seseorang. Dia mungkin dengan santai bertanya kepada teman bersama, "Bagaimana kabarnya?" Ini semua adalah cara-cara kecil untuk mengatakan, "Aku sedang memikirkannya," tanpa harus mengatakannya secara langsung. Tapi inilah yang menjadi kejutannya. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakui hal itu. Dia ingin kamu memperhatikan, tetapi dia tidak ingin menjadi orang pertama yang memecah keheningan. Mungkin dia sering mengunjungi media sosialmu, menonton storymu, tapi tidak pernah menyukai apapun. Mungkin dia tiba-tiba aktif di tempat-tempat yang dulu sering kalian kunjungi bersama, seolah-olah secara kebetulan. Atau dia menyelipkan lelucon halus yang hanya Anda yang mengerti dalam percakapan. Sebuah pengingat yang tenang bahwa kamu masih menempati tempat di benaknya. Mengapa dia tidak langsung mengatakannya saja? Karena mengakui bahwa dia merindukanmu berarti membuat dirinya rentan. Dan bagi sebagian wanita, kerentanan terasa seperti kehilangan kendali. Harga dirinya menyuruhnya menunggu dan melihat apakah kamu akan menghubunginya terlebih dahulu untuk melindungi dirinya dari kemungkinan penolakan. Dia bergumul antara emosi dan egonya, dan seringkali egonya yang menang. Seorang pria yang mengetahui nilai dirinya tidak akan mengejar pengakuan atau kehilangan jati dirinya dalam menafsirkan setiap tanda kecil. Hanya karena dia memikirkanmu, bukan berarti kamu harus meninggalkan jalanmu untuk mencarinya. Ujian kekuatan sejati bukanlah bereaksi terhadap setiap emosi atau sinyal yang datang menghampiri Anda. Seperti kata Seneca, dia yang ada di mana-mana sebenarnya tidak ada di mana-mana. Jika Anda terus mengejar setiap momen perhatian atau setiap perasaan yang tak terucapkan, Anda akan kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Nomor 4, tarik ulur emosi. Sesaat dia terlibat dalam hal-hal kecil, menyukai foto lama, mengirim pesan singkat yang tidak jelas, atau menonton cerita Anda. Selanjutnya, dia bersikap dingin, mengabaikan pesanmu, atau berpura-pura tidak peduli. Inilah tarik ulur emosional yang terjadi ketika kesombongan dan keinginan bertabrakan. Dia merasa terdorong untuk menghubungi orang lain. Namun sesuatu di dalam dirinya menahannya. Egonya, ketakutannya terlihat lemah. Atau mungkin bahkan pikiran yang terus menghantui bahwa seharusnya kaulah yang mengejarnya. Wanita tidak selalu memproses emosi secara logis. Mereka menanggapi hal-hal tersebut secara impulsif. Seringkali dengan cara yang bertentangan dengan perasaan mereka yang sebenarnya. Dia mungkin merindukanmu, memikirkanmu di malam hari, bahkan memutar ulang momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Namun mengakuinya itu cerita lain. Harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Karena baginya, mengakui emosi-emosi itu berarti menyerah, dan dia tidak ingin memberikan kekuatan itu kepada Anda. Namun sebagai seorang yang tabah, kamu tidak ikut terbawa gelombang emosi bersamanya. Kamu tidak merasa gembira ketika dia menunjukkan ketertarikan atau frustrasi ketika dia menarik diri. Jangan biarkan ketidakkonsistenannya menentukan keadaan pikiranmu. Kamu tetap tenang karena emosi adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan tanggung jawabnya. Dia bisa memainkan permainan tarik ulur, tapi kamu tidak bereaksi terhadapnya. Kamu tidak mengejar, kamu tidak mengemis. Anda tidak akan kehilangan jati diri karena mencoba menguraikan sinyal-sinyalnya. Jangan biarkan tindakan orang lain menggoyahkan fondasi batinmu. Itulah esensi dari stoikisme. Anda menyadari bahwa kebanggaannya, keraguannya, keheningannya, semua itu sebenarnya bukan tentang Anda. Ini adalah pergumulan batinnya. Pada akhirnya orang selalu memikirkan apa yang tidak mereka miliki. Semakin Anda bersikap acuh tak acuh, semakin dia merasakan ketidakhadiran Anda.
Nomor 5. Dia menengok kembali masa lalu. Kenangan memiliki kekuatan aneh atas diri kita. Hal-hal tersebut bisa menjadi sumber kenyamanan, sekaligus pemicu penyesalan yang tak henti-hentinya. Nostalgia punya cara tersendiri untuk datang saat kita paling tidak mengharapkannya. Dan baginya itu menjadi bisikan yang tak terhindarkan di benak belakangnya. Dia mengenang kembali momen-momen lama, tawa, percakapan panjang, cara Anda menatapnya seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia. Dia bertanya-tanya, apakah aku membuat pilihan yang tepat? Awalnya dia mengabaikannya, yakin bahwa melanjutkan hidup adalah hal yang sahih untuk dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, keyakinannya mulai goyah. Dia sering memikirkanmu, lebih sering daripada yang ingin dia akui, tentang bagaimana kamu membuatnya merasa, kata-kata yang kamu ucapkan, dan bahkan saat-saat hening yang dulu terasa nyaman. Namun, sekuat apapun daya tarik masa lalu, mengakui kesalahan adalah pertempuran yang sama sekali berbeda. Karena untuk mengungkapkan penyesalannya berarti mengesampingkan harga dirinya. Dan bagi sebagian orang, itu lebih sulit daripada pergi begitu saja sejak awal. Anda lihat, pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk meromantiskan apa yang sudah tidak dimilikinya lagi. Kekurangan yang dulunya tampak begitu mencolok, mulai memudar, digantikan oleh versi ideal dari apa yang telah hilang. Argumen-argumen tersebut menjadi tidak relevan. Masa-masa indah semakin cerah, dan rasa aman yang pernah kau berikan menjadi kehangatan yang jauh yang tak bisa lagi ia raih. Dia mendapati dirinya menelusuri pesan-pesan lama di larut malam, mendengarkan sebuah lagu yang membawanya kembali ke masa ketika segalanya terasa benar, mungkin bahkan mengetik sebuah pesan hanya untuk menghapusnya beberapa detik kemudian. Nomor 6. Saat dia mulai merindukanmu. Saat dia benar-benar menyadari ketidakhadiranmu, saat itulah dia mulai merasakan beban dari hal tersebut. Ini bukan soal bermain-main. Ini tentang memahami psikologi manusia. Kita cenderung lebih menghargai apa yang telah berlalu daripada apa yang selalu tersedia. Saat Anda berada di sana, menawarkan perhatian, waktu, dan kehadiran Anda, dia mungkin tidak sepenuhnya memahami apa artinya. Namun kini, dalam keheninganmu, dalam ketidakhadiranmu, gema kehadiranmu menjadi semakin lantang. Dia memikirkanmu, tetapi harga dirinya tidak membiarkannya mengatakannya. Dia menelusuri pesan-pesan lama, ragu-ragu sebelum mengetik pesan baru, lalu menghapusnya. Dia bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, apakah kamu sudah move on, apakah kamu masih memikirkannya. Namun mengakui hal itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh egonya. Dan disitulah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka berasumsi bahwa tidak adanya kontak berarti dia tidak peduli. Pada kenyataannya, kesombongan dan rasa takut akan kerentanan seringkali lebih menghambat seseorang daripada sikap acuh tak acuh. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, berapa lama lagi Anda akan menunggu sebelum menuntut yang terbaik untuk diri Anda sendiri? Apakah dia menghubungi Anda atau tidak? Apakah dia mengakui perasaannya atau menekan perasaannya? Itu di luar kendali Anda. Apa yang berada dalam kendali Anda? Cara kamu membawa diri, cara kamu membangun hidupmu, dan cara kamu menolak untuk didefinisikan oleh keraguan orang lain. Saat Anda mengalihkan fokus ke dalam diri sendiri, pada pertumbuhan, kedamaian, dan tujuan Anda sendiri, saat itulah Anda merebut kembali kekuatan Anda. Kamu tidak hanya duduk diam, menunggu dia menyerah. Jangan terlalu memikirkan kapan dia akan menyerah. Teruslah menjalani hidupmu, karena nilaimu tidak ditentukan oleh apakah dia akhirnya mengakui bahwa dia merindukanmu atau tidak. Itu ditentukan oleh pria seperti apa dirimu saat dia tidak ada. Nomor 7. Bagaimana cara mempertahankan kekuatan Anda? Harga diri lebih penting daripada kepuasan sesaat. Itulah kuncinya. Fokuslah pada tujuan Anda, bangun nilai diri Anda, dan biarkan daya tarik bekerja dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan Seneca, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan peluang. Saat ini, dia sedang memikirkanmu. Dia menelusuri pesan-pesan lama, mungkin bahkan mengarahkan kursor ke namamu di kontaknya. Namun harga dirinya itu adalah tembok yang belum siap dia hancurkan. Dia ingin menghubungimu, tetapi memikirkan untuk mengambil langkah pertama dengan mengakui bahwa dia merindukanmu terasa seperti menyerah.
Dan jujur saja, ego dan emosi selalu berada dalam pertarungan yang konstan. Disinilah letak kekuatanmu. Bukan dalam mengejar, bukan dalam membuktikan nilai diri, tetapi dalam berdiri teguh pada harga diri. Seorang penganut stoikisme sejati memahami bahwa mengendalikan emosi orang lain adalah ilusi. Yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri, pola pikir Anda, dan kedisiplinan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Kemenangan diraih dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebebasanmu datang dari melepaskan diri, dari kebutuhan akan pengakuan. Saat kamu berhenti khawatir apakah dia akan menghubungimu, apakah dia memikirkanmu, saat itulah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Ketika Anda menguasai diri sendiri, Anda menjadi tipe pria yang tidak perlu mengejar, karena secara alami ia menarik. Kekuatan itu terletak pada keheninganmu. Yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk membiarkannya duduk bersama pikirannya, untuk membiarkan rasa kehilangan itu meresap ke dalam benaknya. Coba pikirkan, saat Anda menjauh, Anda menciptakan ruang baginya untuk bertanya-tanya. Sudah menjadi sifat manusia untuk mendambakan apa yang terasa berada di luar jangkauan. Semakin Anda tetap membumi dan fokus pada hidup Anda sendiri, semakin dia merasakan ketertarikan. Nomor 8, haruskah Anda menghubungi terlebih dahulu? Kapan sebaiknya kamu mengirim pesan teks padanya? Ketika hal itu selaras dengan standar Anda, bukan emosi Anda. Bertindaklah dengan bijaksana, bukan dengan impulsif. Jika dia meninggalkanmu tanpa kejelasan, biarkan dia yang memberikan kejelasan itu. Saya mengerti, kamu bertanya-tanya apakah dia sedang memikirkanmu. Sejujurnya, mungkin memang begitu. Tapi ada masalahnya di sini. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakui hal itu. Mungkin dia berharap kamu mengejarnya. Mungkin dia menunggu untuk melihat apakah kamu akan menyerah duluan. Itulah mengapa kamu harus mempertahankan pendirianmu. Keheningan seorang wanita tidak selalu berarti ketidakpedulian. Ini bisa jadi pergumulan batinnya sendiri. Dia mungkin akan memutar ulang momen-momen kalian bersama, menelusuri pesan-pesan lama, ragu-ragu sebelum mengetik pesan yang tidak pernah dia kirim. Dia mungkin ingin berhubungan kembali tetapi menolak untuk mengambil langkah pertama karena melakukan itu berarti menelan harga dirinya. Dan jujur saja, kesombongan adalah kekuatan yang dahsyat. Hal itu menghalangi orang untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Namun disinilah stoikisme berperan. Orang bijak tidak bertindak karena kebutuhan. Dia bertindak berdasarkan prinsip. Anda tidak menghubungi orang lain karena merasa kesepian atau karena mendambakan pengakuan. Anda mengulurkan tangan ketika hal itu selaras dengan jati diri Anda. Seorang pria yang memiliki harga diri. Seorang pria yang menghargai kejelasan daripada kebingungan. Pikirkan tentang Epictetus. Berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Anda tidak bisa memaksanya untuk menghubungi Anda. Anda tidak bisa mendikte pikirannya, harga dirinya, atau keengganannya. Namun Anda dapat menuntut yang terbaik untuk diri sendiri dengan menolak bertindak karena putus asa. Nomor 9. Ketika harga dirinya akhirnya hancur, itu akan terjadi pada akhirnya. Dia mencari alasan untuk berhubungan kembali. Mungkin itu hanya pesan singkat tentang sesuatu yang acak, atau dia menemukan foto lama, dan tiba-tiba keinginan untuk menghubunginya terlalu kuat untuk diabaikan. Namun sekarang pertanyaannya bukan apakah dia akan menghubungi. Ini tentang bagaimana Anda merespons, dan jawabannya sederhana. Dengan penuh percaya diri, dengan tujuan, dan tanpa kepahitan. Seorang stoik sejati tidak pernah menyombongkan diri. Dia melangkah maju dengan anggun. Anda lihat, kesombongan adalah kekuatan yang dahsyat. Dan untuk sementara waktu, itu akan mencegahnya mengakui bahwa dia merindukanmu. Dia akan mengalihkan perhatiannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, dan berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun emosi tidak begitu saja menghilang. Mereka berlama-lama mendidih di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Anda akan melihatnya dalam hal-hal kecil. Cara dia ragu-ragu sebelum menjawab, cara dia berlama-lama melihat media sosialmu, atau cara teman-teman kita saling menyebutkan bahwa dia menanyakan kabarmu.
Inilah celah-celah dalam harga dirinya. Momen-momen ketika pikirannya mengkhianati topeng yang coba ia kenakan. Namun kuncinya di sini bukanlah untuk mengejar, menuntut jawaban, atau mencari pengesahan. Kuncinya adalah tetap tenang, tidak tergoyahkan oleh keheningannya, seperti yang diajarkan oleh kaum Stoik. Pada akhirnya, ini bukan tentang memenangkan pertarungan harga diri. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda. Pria yang berharga tidak menunggu pengakuan, dan dia juga tidak mengejar seseorang yang terlalu terperangkap dalam egonya sendiri, sehingga enggan berinisiatif. Sebaliknya, dia terus maju, fokus pada pertumbuhannya, tujuannya, dan ketenangan pikirannya sendiri. Jika dia benar-benar memikirkanmu, dia harus bergulat dengan emosinya sendiri. Itu urusannya, bukan urusanmu. Keheninganmu bukan berarti kamu sedang bermain-main. Ini tentang harga diri. Dan jika suatu saat dia memutuskan untuk mengatasi harga dirinya, dia akan menyadari bahwa kamu bukanlah sekadar pilihan lain. Kamu adalah standarnya. Ingat, saat kamu mengalihkan fokus dari membutuhkan perhatiannya ke menguasai diri sendiri, kamu merebut kembali kekuatanmu. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Nilai Anda tidak perlu diperdebatkan. Hal itu terlihat dari cara Anda bersikap, cara Anda bergerak, dan cara Anda menolak untuk terpengaruh oleh emosi yang cepat berlalu. Jadi berhentilah mengkhawatirkan apakah dia memikirkanmu atau tidak. Jika dia benar-benar menghargai Anda, dia akan menunjukkannya. Dan jika dia tidak melakukannya, kamu sudah menang dengan tetap jujur pada diri sendiri. Jika video ini memberi Anda wawasan, beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah berada dalam situasi ini sebelumnya? Apa yang kamu lakukan? Bagikan pengalamanmu, aku ingin sekali mendengarnya. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk konten serupa lainnya. Selain itu, jangan berhenti di sini. Teruslah mengasah pola pikir Anda. Saksikan video-video di layar sekarang untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang daya tarik, penguasaan diri, dan kebijaksanaan stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah fokus, teruslah berkembang.